Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Widyaningsih, NIM 28 dari kelas manajemen zakat wakaf. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zakat fitrah. Sebelum saya mempresentasikan tentang zakat fitrah, maka saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih itu zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan untuk membantu masyarakat lain menstabilkan ekonomi masyarakat dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Sehingga dengan adanya zakat umat Islam tidak ada yang tertindas. Karena zakat pula dapat menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Oleh karena itu, zakat sebagai salah satu instrumen negara dan juga tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan ekonomi. Zakat juga sebuah ibadah maldhah yang wajib bagi orang-orang Islam, namun diperuntukkan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga dengan adanya zakat kita dapat mempererat tali silaturahim sesama muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, kesadaran untuk menunaikan zakat bagi umat Islam harus ditingkatkan, baik dalam menunaikan zakat fitrah yang dilakukan setahun sekali pada bulan Ramadan, maupun zakat mal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan zakatnya. Kemudian yaitu pengertian dari zakat fitrah sendiri. Zakat fitrah sendiri itu merupakan zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah mulai diwajibkan bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa Ramadan. Zakat fitrah bertujuan untuk mencucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Yang selanjutnya yaitu siapa sih yang diwajibkannya membayar zakat fitrah? Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa. Syaratnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Yang kedua yaitu anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup setelah terbenamnya matahari. Yang ketiga yaitu memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya. Yang keempat yaitu seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Sedangkan kadar dari zakat fitrah sendiri yaitu 2,5 kg. Adapun jenis yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah di antaranya yaitu tepung terigu, kurma, gandum, kismis, dan semacam keju. Untuk daerah dan negara yang memakan pokok selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membolehkan membayar zakat fitrah dengan pokok lainnya seperti beras, jagung, sagu, dan ubi. Waktu diperbolehkannya membayar zakat fitrah yaitu yang pertama waktu jaiz, yaitu awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Yang kedua yaitu waktu wajib, yaitu selepas terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan hingga datangnya waktu sholat subuh pada hari raya Idul Fitri. Yang ketiga yaitu waktu paling utama afdol, yaitu setelah sholat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khatib naik mimbar pada sholat sunnah hari raya Idul Fitri. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah dan maupun zakat lainnya ditentukan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 9. Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Perintah membayar zakat diwajibkan
kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Bagi umat Islam yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka mereka wajib mendapatkan zakatnya. Maksudnya dapat zakat gitu. Nah, sekian dari presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang melihat. Apabila banyak perkataan yang kurang tepat ataupun bagaimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.